Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak Bapak di materi TIK yang ke keempat ya, teman kita yang keempat ya. Jadi uh, jadi kita akan kembali menjelaskan tentang uh, pengenalan TIK ya. Lanjutan dari pengenalan TIK. Jadi TIK itu kembali Bapak jelaskan merupakan singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi ya. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran baru yang kalian dapatkan setelah menginjak bangku sanawiyah ya. Dan selanjutnya nanti juga di aliyah juga akan mendapatkan lanjutan dari pengenalan TIK ini. Oke. Nah, mungkin kan masih bingung apa itu TIK kan? Jadi itu merupakan teknologi yang menyertai proses komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan ICT ya. Ini hanya istilah yang dibuat dalam bahasa Inggris. ICT itu singkatan dari Information Communication and Technology. Oke. Lalu aspek apa saja yang akan kita bahas di dalam TIK ini? Jadi TIK itu terdiri dari dua aspek, yaitu pertama teknologi informasi, yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengolahan informasi. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan bagaimana informasi itu sampai kepada penerima seperti itu. Lanjut, kesimpulan dari dua materi di atas tadi yaitu ada dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi dua aspek ini merupakan padanan yang tak bisa kita pisahkan ya, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan proses manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antara pengirim ke penerima ya. Nah, jadi untuk TIK itu ada juga istilahnya telematika ya. Jadi telematika ini merupakan singkatan dari telekomunikasi dan informatika ya. Kadang disamakan dengan TIK ya. Jadi ada kesalahan persepsi saja. Jadi perbedaannya itu telematika hanya mengkhususkan pada pengiriman, penerimaan dan penyimpanan informasi melalui peralatan komunikasi gitu kan. Sementara TIK tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi telekomunikasi itu adalah teknik pengiriman pesan jarak jauh, misalnya jaringan, komputer, dan telepon. Jadi apa manfaat jika kalian mempelajari TIK ya? Oke, jadi manfaatnya itu dapat membantu kita ya untuk mengenal, menggunakan, dan merawat peralatan TIK itu sendiri, serta menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan kemampuan diri kita gitu kan. Selain itu, penguasaan dari TIK ini akan meningkatkan kualitas kehidupan di berbagai bidang melalui proses pendidikan yang berlaku pada semua tingkatan dan lintas ilmu ya. Jadi seperti yang pernah Bapak sebutkan juga pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Jadi TIK ini akan kita gunakan sampai kita lanjut dewasa ya. Mungkin untuk jauh
beberapa tahun ke depan mungkin semuanya sudah serba digital ya, tidak ada lagi yang konvensional gitu, yang menggunakan kertas gitu. Mungkin semuanya sudah otomatis menggunakan handphone misalnya seperti itu, atau langsung di komputernya. Jadi kita nggak tahu ya bagaimana 10 atau 20 tahun ke depan, tapi yang pasti memang tech ini akan harus kita kuasai gitu ya, seperti itu. Lanjut ya untuk tujuannya. Tujuannya itu yaitu agar kita memahami seluruh peralatan yang digunakan. Ya, peralatan TIK ya, maksudnya di sini ada komputer gitu kan, dan juga memahami informasi. Jadi kita memahami komputernya, lalu kita memahami informasinya gitu. Jadi artinya kita mengenal istilah-istilah yang digunakan pada TIK, terutama pada komputer. Yang kedua, kita mampu menyadari keunggulan serta keterbatasan komputer serta dapat menggunakan komputer secara optimal ya. Yang ketiga, mampu memahami bagaimana dan di mana informasi dapat kita peroleh, bagaimana cara mengolah informasi, serta bagaimana cara menyampaikannya. Jadi ada 3 langkah itu, bagaimana kita peroleh informasinya, lalu kita olah, lalu kita sampaikan kepada penerima. Nah, lalu apa saja itu yang akan kita sebut sebagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yang umum ya, yang mungkin diketahui, yang itu komputer ya, yang komputer. Kedua ada faksimil, mungkin anak bapak kurang paham ya, atau mungkin belum tahu ya apa yang faksimil ya. Jadi faksimil ini misalnya kalian mempunyai sebuah dokumen gitu kan, berupa gambar atau berupa naskah ketikan gitu kan, yang sudah kalian cetak, kalian print atau kalian tulis tangan. Nah itu kalian ingin kalian kirim berupa hard copy ya, atau bukan melalui foto ya atau soft copy, tapi memang hard copy-nya langsung yang akan kalian kirim kepada penerima gitu. Jadi itu dengan menggunakan faksimil ini kalian bisa mengirim hard copy-nya gitu. Jadi dia seperti mesin fotokopi. Jadi nanti ketika dia membaca berkas kalian, nah yang penerima berkas tersebut atau dokumen tersebut juga mendapatkan langsung berupa cetakannya gitu. Jadi otomatis dia cetak sendiri di sana gitu. Itu yang disebut dengan faksimil. Nah, yang ketiga itu ada radio. Radio ini mungkin sudah umum ya. Ada di Padang ada banyak sekali radio ya. Di Padang. Selanjutnya ada televisi, mungkin di rumah anak bapak semua ada televisi mungkin ya, rata-rata sudah memiliki televisi. Yang kelima itu ada LCD ya. LCD ini kepanjangannya singkatan dari Liquid Crystal Display ya. Jadi ada LCD proyektor ya. Jadi LCD ini Liquid Crystal Display proyektor ya. Jadi ini seperti InFocus ya contohnya ya. Jika misalnya kita nanti bertemu di kelas itu, nanti Bapak atau mungkin guru lain akan mempresentasikan ya ke papan tulis langsung dari laptop. Nah, itu namanya proyektor. Jadi untuk LCD ini merupakan teknologi yang sudah lama ya, yang terbarunya itu ada namanya LED ya. Oke. Nomor 6 itu ada internet ya. Internet ini mungkin untuk saat ini kita udah sulit ya untuk terlepas dari yang namanya internet ya. Jadi apapun kegiatan kita lebih untuk saat ini, misalnya kita ingin mengirimkan tugas melalui WhatsApp itu kita butuh internet gitu kan. Ingin melakukan pembelajaran daring tatap muka menggunakan Zoom atau Google Meet, nah itu kita butuh internet. Ini mungkin sudah bisa dikatakan wajib kita punya gitu untuk saat ini ya, untuk pembelajaran daring. Oke. Nah ini yang kita sebut dengan peralatan teknologi informasi ya. Nah ini gambarnya.
Jadi komputer itu alat yang kita gunakan untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang kita berikan ya. Jadi komputer dapat digunakan sebagai pengirim, penerima, pengolah, dan penyimpan informasi. Jadi komputernya ada dua ya, ada dua. Jadi ada ini namanya desktop ya, desktop komputer. Ini laptop ya, laptop atau notebook. Nah, jadi bedanya yang ini dia mudah dibawa ya atau portable, yang sedangkan yang ini dia tidak mudah dibawa ya atau dia kita letakkan di meja kerja gitu. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi ya, ini yang disebut dengan faksimil, dia seperti telepon ya, cuma dia ada tempat memasukkan kertasnya seperti itu. Jadi kita masukkan kertasnya di sini ya. Nah, nanti kita masukkan nomor telepon dari penerima gitu kan. Nah, ketika kita kirim, nah yang di tempat penerima dia juga udah ada kertasnya ya. Jadi otomatis dia akan cetak sendiri itu dokumen yang kita kirim. Nah, radio ini mungkin uh, hal yang sudah kalian kenal ya, mungkin anak bapak ada hobi yang mendengarkan radio gitu kan. Nah, lanjutnya ada televisi, mungkin sudah umum ya, kalian sudah paham gitu apa yang televisi. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi nomor 5 ini proyektor ya. Jadi digunakan untuk menayangkan atau mempresentasikan dari layar dari sebuah komputer atau laptop ya. Jadi apa yang Bapak tampilkan di layar komputer Bapak itu bisa Bapak tayangkan dengan ukuran yang besar ya, ukuran yang besar di dinding ya atau di panel proyektor ya. Jadi kalian bisa melihat langsung apa yang tampil di layar komputer Bapak ya. Contoh yang kalian bisa lihat dengan mudah mungkin kalau kalian pernah nonton ya, nonton di bioskop gitu kan. Nah, itu termasuk salah satu contoh proyektor ya. Jadi filmnya kan di layar ukuran yang besar. Nah, itu disebut dengan proyektor. Nah, ini internet. Internet itu mungkin bisa Pak jelaskan, yaitu suatu jaringan global yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran komputer di seluruh dunia ya. Kalau saat ini udah miliaran komputer yang dihubungkan dengan internet ini ya. Jadi singkatan dari interconnected network ya. Jadi jaringan yang saling terhubung atau terkoneksi ya. Jadi bisa dibaca sendiri, internet terdiri atas miliaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi ya. Jadi informasi yang bisa kita sampaikan di internet juga banyak ya. Untuk saat ini udah sangat banyak sekali, mulai dari video, gambar, suara gitu kan. Udah sangat-sangat kaya dengan fitur gitu. Nah, ini mungkin untuk pengetahuan tambahan kalian ya. Jadi untuk internet itu sebenarnya lebih banyak dari ini ya fasilitasnya. Mungkin ini yang umum. Yang umum itu ada email ya. Email ini, nah Bapak ketika pendaftar di MTSN 3, nah, ada kan menerima email gitu kan. Email ini merupakan surat elektronik ya. Jadi dahulu kita mengirim surat melalui pos, nah sekarang kita mengirim surat secara elektronik ya, itu istilahnya email. Yang kedua itu ada mailing list. Jadi mailing list ini merupakan daftar dari email gitu kan. Jadi jika emailnya ada banyak, itu disebut dengan mailing list. Misalnya anak Bapak di kelas 72, misalnya contoh gitu kan. Ada 30 sekian orang gitu. Itu 30 sekian orang itu bisa dibikinkan namanya mailing list 72 gitu. Sama dengan WhatsApp group. Nah, nomor 3 ini ada news group ya atau grup berita. Ini hanya untuk menyampaikan berita saja. Nah, yang nomor 4 ini ada World Wide Web ya. Ini sama dengan website ya, website. Jadi website itu jika kalian mengunjungi website kan, misalnya contohnya MTSN 3 gitu kan. Kalian ketikkan www gitu kan. Bentar ya, coba lihat di sini. Oke, misalnya kalian ketik
Misalkan ketik www.mtsn3padang.sch.id. Nah, ini yang disebut dengan www ini yang singkatan dari World Wide Web ya. Nah, jadi www ini yang di, disingkat singkatan dari World Wide Web. Jadi jika kalian akan mengunjungi sebuah website ya itu pasti dia akan menampilkan yang namanya ada kata-kata www-nya. Jadi sama saja ya, itu hanya singkatan gitu. Oke. Kita kembali ke slide-nya ya. Lanjut. Yang kelima ini ada telnet. Ini mungkin pengetahuan saja, telnet ini merupakan singkatan dari telecommunication networking ya. Jadi mungkin nanti jika kalian di bangku kuliah itu akan dikenalkan dengan lebih dalam mengenai telnet ya. Ini hanya merupakan cara kita berkomunikasi di dalam jaringan ya. Itu menggunakan perintah keyboard saja gitu. Yang nomor 6 nih ada FTP ya. FTP ini merupakan file transfer protocol. Itu bagaimana kita mengirim file dari komputer kita kepada internet itu sendiri gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, peralatan teknologi komunikasi ya. Tadi peralatan teknologi informasi, sekarang peralatan teknologi komunikasi ya untuk kita berkomunikasi. Yang pertama itu ada satelit, yang nomor 2 ada modem ya. Modem ini mungkin bisa Bapak jelaskan itu misalnya jika kalian mempunyai jaringan WiFi ya atau contohnya IndiHome gitu kan di rumah. Nah, itu dia menggunakan modem ya. Jadi WiFi itu menggunakan modem untuk bisa kita terhubung ke internet ya. Jadi modem itu singkatan dari modulasi dan demodulasi. Yang nomor 3 ada telepon, itu handphone Android kalian termasuk telepon ya. Jadi handphone Android, handphone mungkin ini dipisah ya. Jadi telepon itu mungkin telepon yang ada di rumah kalian ya. Yang nomornya 0751, nah itu telepon, handphone ini atau telepon genggam yang kalian bawa kemana-mana ya, yang portable. Oke, jadi satelit ini contohnya satelit televisi ya atau satelit komunikasi ya. Jadi satelit televisi menerima sinyal dan stasiun televisi dari stasiun televisi ya, kemudian sinyal dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang luas ya. Sinyal ini diterima dan diubah oleh televisi menjadi gambar dan suara. Contoh lainnya ialah satelit komunikasi ya untuk menerima dan memancarkan sinyal telepon atau handphone. Jadi satelit ini posisinya dia di luar angkasa ya, dia tuh berada di luar angkasa karena memang agar cakupannya itu luas ya, cakupannya luas untuk memancarkan sinyalnya seperti itu. Nah, yang kedua ini modem modem model lama ya. Kalau model baru sekarang sudah tidak seperti ini lagi. Yang mungkin yang punya WiFi IndiHome di rumahnya mungkin bisa melihat itu yang warna putih ya, itu disebut dengan modem. Nah, ini model lama ya. Jadi yaitu perangkat hardware yang dipasangkan pada komputer dan berfungsi untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya, sehingga informasi dapat dialirkan biasanya melalui saluran telepon. Modem memungkinkan kita mengakses internet. Nah, jadi modem ini fungsinya itu agar kita bisa terhubung ke internet itu sendiri ya. Nah, nomor 3, telepon. Telepon ini mungkin tidak perlu Pak jelaskan lagi ya, kalian sudah paham ya. Nomor 4 ini handphone. Handphone ini mungkin kalian sudah paham, mungkin lebih paham dari Bapak ya gitu handphone ini ya. Untuk sekarang itu yang contohnya ada Android, ada handphone ya. Jadi handphone yang sekarang ini lebih tepatnya lagi istilahnya itu smartphone ya, bukan handphone lagi karena dia fiturnya tadi sudah canggih ya, makanya dia disebut dengan smartphone. Oke ya,
Mungkin sekian dulu ya untuk materi pertemuan kita yang keempat ini. Mudah-mudahan kalian cukup paham ya dan mengerti apa yang Bapak jelaskan sebelumnya. Mungkin nanti jika belum paham nanti bisa japri Bapak secara langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.